Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gusira. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software Zahir Accounting. Nah, jadi kalian ketika mau membuat software accounting, yang pertama itu kalian buka aplikasinya. Setelah itu ketika mau membuat data, klik ini ya, membuat data baru. Setelah itu kalian disuruh memasukkan kayak nama perusahaan, alamat perusahaan, terus kode negara dan lain-lain. Nah, seperti itu kalian isi. Setelah kalian isi semua, tinggal mencet lanjutkan. Nah, nanti kalian akan disuruh masukkan periode akuntansi di mana Anda menggunakan Zahir. Nah, contohnya ini Januari tahunnya 2014, setelah itu tutup buku tahunnya Desember. Kalau sudah, nah ini lokasinya kalian bisa pilih di mana kalian mau menyimpan filenya. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, setelah itu kalian disuruh milih departemen dan kodenya ini. Nah, kalau misalnya nggak ada ya diisi seperti ini. Setelah itu kalian disuruh konfirmasi apakah betul datanya tadi sudah diisi secara betul. Kalau sudah, tinggal mencet proses, nanti bakalan diproses, nanti akan masuk ke jenis usaha. Nah, di jenis usaha ini kalian pilih bidang usahanya apa, perdagangan umum atau jasa dan lain-lain, kalian tinggal pilih gini. Nah, jika sudah, kalian klik selanjutkan. Nah, nanti bakalan, nah untuk ini ya, kalau lihat daftar rekening, nanti kalian bisa lihat nama-nama akun rekeningnya. Nah, tadi kan udah dilanjutkan. Setelah itu kalian tinggal memilih rupiah, nama apa, uangnya itu mau pakai apa. Nah, ini kan kode uangnya rupiah karena di Indonesia kan. Setelah itu lanjutkan. Habis itu kalau mata uang asingnya pakai apa, USD misalnya, USD, terus kurs tukarnya berapa. Setelah itu lanjutkan. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, klik OK aja. Nah, setelah sudah, kalian akan masuk ke aplikasi Zahirnya. Nah, itu berarti kalian sudah membuat datanya. Selanjutnya, setelah kalian membuat data itu, kalian kalau membuka datanya seperti apa, kalian tinggal buka aplikasinya ya. Setelah itu klik buka data. Habis itu pilih lokasi filenya kalian menyimpan tadi. Nah, karena tadi saya sudah buat ini di Wiki Company. Setelah itu klik OK. Nah, bakalan ada proses mau masuk ke data yang udah dibuat tadi. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik OK. Nah, otomatis kalian akan masuk di sini. Oke, selanjutnya di sini saya ada soal ya. Di sini kita harus menginput saldo awal, setelah itu saldo piutangnya berapa, hutangnya berapa, persediaannya berapa, juga ada transaksi-transaksi di sini. Nah, pertama-tama kita masukkan saldo awalnya dulu. Kita cocokkan akun-akunnya di sini. Nah, untuk mengecek akun apakah udah ada atau tidak, kalian tinggal pencet di data rekening. Kalian sesuaikan dengan yang ada di soal. Kira-kira akunnya udah ada atau belum, atau perlu ditambah lagi. Nah, kalau misalnya kalian butuh harus membuat data baru, kalian tinggal pencet nih yang di bawah ini. Nah, di sini ada tombol plus ini, kalian pencet plus ini, terus buat datanya, namanya siapa, namanya apa, terus kualifikasinya apa. Setelah itu kalian pencet rekam kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah membuat datanya, kalian tuh disuruh di soal itu kan disuruh memasukkan persediaannya kan, saldo awal persediaannya berapa. Untuk memasukkan satu persediaan, kalian pencet di menu file, di menu setting. Setelah itu mencet saldo awal. Setelah itu klik saldo awal akun. Nah, kalian tinggal masukkan saja sesuai dengan yang ada di saldo awalnya ini. Contohnya ya, contohnya itu di awal dulu, kasnya nih sekian kan, 4.880. Setelah itu piutang usahanya 3.520 sesuai. Nah, setelah kalian sudah memasukkan semua, kalian lihat di sini. Ketika nilai sebesar 0, berarti akun saldo yang kalian masukkan itu sudah balance. Nah, kalau sudah balance, kalian tinggal mencet rekam. Nah, itu. Nah, setelah itu selanjutnya kita kan disuruh masukkan daftar saldo piutangnya ya. Caranya kalian mencet ke data nama alamat. Setelah itu pilih menu ini plus di bawah ini di pojok kiri. Nah, kalian masukkan kodenya apa. Nah, ini karena tadi sudah saya isi, kita nyoba aja ya, C3. Terus mungkin perusahaannya apa ya, toko Indra gitu, toko Indra. Nah, nanti kalian masukkan kalau ada teleponnya berapa, emailnya ada berapa, apa, terus kalian masukkan. Setelah itu alamat dan catatannya kalian rekam. Nah, otomatis bakalan ke record di sini. Nah, langsung aja ya, karena untuk masukkan saldo hutangnya sama, kalian tinggal pilih aja menu plus ini. Setelah itu pilih vendor, habis itu masukkan nama perusahaannya. Setelah itu alamatnya juga kalian isi kalau ada, teleponnya juga. Setelah itu kalian pencet rekam. Nah, nanti bakalan ke record di sini. Oke, selanjutnya itu memasukkan
saldo piutang dan saldo hutang dari perusahaan itu kan, yang udah ada di soal ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian ke setting, setelah itu pilih saldo awal. Nah, karena kalau memasukkan saldo awal piutang di sini, hutangnya di sini. Nah, tinggal pencet hutang ini kan. Setelah itu pencet klik baru, misalnya nama pelanggannya siapa, misalnya yang mau dimasukkan ini CS1 misalnya, nomor invoice-nya berapa, lihat di soal kalau pasti ada. Setelah itu nilai piutangnya berapa, terminnya berapa, misalnya terminnya di soal tuh 2, terus harus jatuh BM-nya 10, hari diskonnya 5, 4, 10, terus diskon awalnya misalnya 3. Nah, kalau setelah itu kalian tinggal mencet rekam aja. Untuk yang mengisi saldo hutang sama ya, tinggal saldo awal terus saldo hutang usaha kalian masukkan, misalnya baru siapa, pilih ini nama pemasoknya siapa, contohnya P1, nomor invoice-nya berapa, nomor purchase-nya berapa, terus nilai hutangnya yang ada di soal berapa. Nah, ini kayak misalnya 1 juta. Nah, berarti kalian isi 1 juta. Setelah itu terminnya berapa, lanjut direkam. Nih, selanjutnya karena di sini ada saldo persediaan, saldo awal persediaan, jadi kita tinggal bikin saja saldo persediaannya di data produk. Nah, seperti biasa klik plus di bawah kiri ini. Setelah itu masukkan kodenya, kode barangnya, contohnya KM4. Terus deskripsinya mungkin karena ini saya perusahaan menjual makanan, bakso goreng ya, bakso goreng. Nah, kalian tinggal klik baru, klik selesai, ini rekam nih. Nah, otomatis akan ke record di sini. Nah, untuk memasukkan saldonya, nah kalian gampang, tinggal mencet sama setting saldo awal terus persediaan. Nah, tinggal pencet baru saja, terus masukkan kode barangnya berapa, KM4 kan, KM4, terus stok awalnya berapa, misalnya 10 juta. Stok awalnya 10, terus harga pokoknya berapa, mungkin segini ya, 100.000. Setelah itu kalian rekam aja, otomatis akan ke record di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 1 Januari, perusahaan menjual 3 keripik goreng kepada toko Rudi, harganya belum transfer PPN. Caranya gimana? Pertama, kalian masuk dulu ke penjualan ya, terus pilih invoice penjualan, terus pencet baru di bawah kiri. Setelah itu masukkan toko Rudi. Nah, tanggal fakturnya di soal tadi kan tanggal 1 ya, tanggal 1/1/2015. Nah, ini nomor barangnya KM tanggal 3, dikirimnya 3. Ini pajaknya PPN. Nah, karena ini secara tunai, jadi yang di sini kalian centang tunai. Nah, tanggal pengirimannya nih, tanggalnya waktu hari transaksi itu langsung dikirimkan. Nah, kalian cek dulu betul apa enggak ya. Kalau sudah betul, tadi sudah tunai dicentang, langsung rekam. Oke, selanjutnya di tanggal 2 Januari juga perusahaan menjual 3 kerupuk sebelah. Nah, kepada toko Cemerlang. Nah, ini terapi dengan menggunakan kredit. Gimana caranya? Sama ya, menu penjualan, invoice penjualan baru, terus nama pelanggannya ini kalian masukkan toko Cemerlang. Ini tanggalnya tanggal 2/1/2015. Nah, ini tidak dicentang ya, ini kan nggak usah dicentang. Nah, barangnya yang dibeli itu membeli barang, menjual ini kan 3 kerupuk sebelah itu, berarti kerupuk sebelah, terus dikirimnya 3. Nah, pajaknya pajak pengenalan nilai. Nah, tanggal pengirimannya nih 1/2015 di situ. Nah, kalau bedanya kan ke kredit ya, berarti tunainya nih nggak perlu nggak perlu dicentang. Nah, setelah itu klik rekam. Selanjutnya transaksi tanggal 3 Januari itu melunasi utang CV Maju sebesar 500.000. Caranya kalian masuk ke menu pembelian, setelah itu modul pembelian, habis itu pembayaran utang usaha, klik baru. Nah, di sini membayarnya pakai apa? Ini perusahaannya menggunakan kas ya untuk membayarnya. Jadi pilih kas, setelah itu usaha majunya kalian pilih, tanggalnya tanggal 3 Januari, berarti 3/1/2015. Nah, ini invoice-nya pilih. Nah, ini kan udah ini ya, jumlah yang dibayar kan nggak full ya, cuma 500.000. Jadi yang di sini diketik 500.000.
kalau sudah nih sebesarnya klik, nah otomatis akan record. Nah setelah sudah selesai akan direkam. Nah itu. Selanjutnya transaksi tanggal 4 Januari itu perusahaan membeli kendaraan motor seharga 12 juta. Caranya gimana? Nah di bagian modul ini kalian pilih kas dan bank, setelah itu pilih kas keluar. Nah pencet baru ya, setelah itu pilih akun kasnya, bayarnya pakai apa. Nah setelah itu kalian pilih penerimanya, dealer Honda. Nah kalau misalnya kalian nggak ada penerima siapa, itu kalian buat dulu ya, klik baru nanti kalian buat. Setelah itu tanggalnya tanggal 4/1/2015. Nah kodenya ini, nama akunnya kan kendaraan. Nah kalian pilih kendaraan, setelah itu nilainya berapa, 12 juta. Nah ini klik nih, sebesarnya diklik otomatis akan ke pencet. Setelah itu kalian pencet rekam. Selanjutnya ada transaksi tanggal 6 itu perusahaan menerima pelunasan piutang dari toko Cemerlang atas pembeliannya pada tanggal 2 Januari. Nah caranya gimana? Ke menu penjualan, setelah itu pembayaran piutang usaha, kalian klik baru. Nah ini akun piutangnya tuh nanti kalau dibayarkan masuk kemana kalian pilih aja ya. Nah karena di perusahaannya Ozan Kopan ini masuknya ke akun kas, jadi pilih akun kas. Nah terus dari toko Cemerlang, tanggalnya tanggal 6/1/2015. Nah di nomor invoice-nya pilih nih, kan tadi ada di data, masukkan data awal kan ada yang ini, terus di yang transaksi ternyata tanggalnya 2, di soal juga tanggal 2, jadi pilih tanggal yang 2. Nah ini jumlah yang dibayarkan segini, kalian ketik ini tulisan sebesar nih, sebelahnya kalian pencet, nah biar keluar kayak gini. Nah kalau sudah kalian tinggal pencet rekam.